Seandainya Presiden tidak mengirim surat ke DPR, mungkin kekisruhan ini tidak akan pernah terjadi. Sebab tanggal itulah dimulainya secara sah pelemahan KPK melalui revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan oleh DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekisruhan di tubuh KPK sampai akhirnya terjadi pemberhentian 51 orang pegawai KPK tidak bisa lepas dari disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Maka yang bertanggung jawab atas kekisruhan tersebut adalah pengusul Undang-Undang KPK hingga akhirnya disahkan. Mereka harus bertanggung jawab secara moral kepada masyarakat. Seandainya Presiden tidak mengirim surat ke DPR tentang persetujuan draft revisi Undang-Undang KPK, mungkin kekisruhan ini tidak akan pernah terjadi. 4 hari sebelum revisi Undang-Undang KPK disahkan, yaitu tanggal 11 September 2019, Presiden Joko Widodo menandatangani surat Presiden mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang dikirim ke DPR. 4 hari setelah surat Presiden dikirim ke DPR, yaitu tepatnya tanggal 17 Oktober 2019, adalah momentum yang tidak akan dilupakan oleh seluruh elemen masyarakat anti korupsi. Sebab tanggal itulah dimulainya secara sah pelemahan KPK melalui revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan oleh DPR. Hari itu pula DPR dalam rapat paripurna yang dipimpin Fahri Hamzah resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi undang-undang. Semua peserta rapat alias anggota DPR menyatakan persetujuannya atas revisi Undang-Undang KPK, walau 3 fraksi setuju dengan catatan, yaitu fraksi Partai Gerindra, fraksi PKS, dan fraksi Partai Demokrat. Tak berlangsung lama sejak draft rancangan undang-undang ditetapkan menjadi undang-undang, di internal KPK langsung terjadi kisruh. Hal ini ditandai dengan mundurnya 43 pegawai KPK pada tanggal 30 Desember 2020, termasuk Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah. Salah satu alasan pengunduran diri mereka adalah karena kondisi politik dan hukum di KPK telah berubah, dampak dari berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2019 dengan adanya klausul tentang alih profesi sebagai pegawai di lembaga independen yang mengharuskan menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Alasan itu pula yang menjadi dasar objektif mengapa sejumlah pegawainya memilih mundur karena tak mau terikat dalam aturan ASN yang diharuskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Proses pelemahan KPK yang dilakukan eksekutif dan legislatif dengan cara merevisi Undang-Undang KPK memang melalui lajur yang sangat panjang. Perjuangan gigih mereka dalam melemahkan KPK dengan menggunakan tangan kekar kekuasaan, memang mereka patut kita acungi jempol, namun ke bawah. Sebab dilakukan sejak tahun 2010 hingga akhirnya upaya mereka berhasil pada akhir tahun 2019 atau 9 tahun lamanya. Rencana merevisi regulasi ini pertama kali muncul pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun pada masa itu rencana ini tak berhasil direalisasikan. Hingga pada pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini rencana pelemahan KPK pun terwujud. Selamat ya bapak-bapak atas usahanya. Rencana busuk pelemahan KPK dimulai tahun 2010. Ketika itu revisi Undang-Undang KPK pertama kali diwacanakan oleh Komisi 3 DPR pada 26 Oktober 2010. Pertengahan Desember 2010, DPR dan pemerintah menetapkan revisi Undang-Undang KPK masuk dalam prioritas program legislasi nasional atau Prolegnas tahun 2011.
sebagai usul inisiatif DPR. Namun hingga akhir tahun 2011 DPR belum berhasil membahas revisi Undang-Undang KPK. Pada tahun 2012 DPR bersama pemerintah kembali memasukkan revisi Undang-Undang KPK dalam daftar rancangan undang-undang prioritas Prolegnas 2012. Namun upaya revisi langsung menuai kritik karena Komisi Hukum menyusun draft yang dianggap banyak pihak dapat melemahkan KPK ini. Salah satu poin yang dianggap melemahkan yakni penghilangan kewenangan penuntutan, adanya mekanisme penyadapan yang harus meminta izin Ketua Pengadilan Negeri, serta dibentuknya Dewan Pengawas. Presiden SBY ketika itu akhirnya menolak revisi Undang-Undang KPK karena timingnya dianggap tidak tepat. Seiring dengan penolakan dari berbagai pihak yang semakin kencang, pada tanggal 9 Oktober 2012, Komisi 3 menyerahkan sepenuhnya proses pembahasan ke Badan Legislasi DPR. Akhirnya pada tanggal 17 Oktober 2012, semua fraksi yang ada di Badan Legislasi sepakat untuk menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Sejak saat itu, pembahasan revisi Undang-Undang KPK tidak dilanjutkan sampai akhirnya Jokowi terpilih sebagai presiden. Pada tahun 2015, dorongan revisi Undang-Undang KPK jauh lebih kencang. Selama tahun 2015, revisi Undang-Undang KPK 2 kali mencuat, lagi-lagi pembahasannya ditunda. Upaya revisi Undang-Undang KPK pada era Jokowi mulai mencuat pada tanggal 23 Juni 2015. Sidang paripurna DPR memasukkan revisi Undang-Undang KPK dalam prioritas Prolegnas 2015. Pada tanggal 7 Oktober 2015, draft revisi Undang-Undang KPK mulai dibahas dalam rapat Balik DPR yang diusulkan oleh 45 anggota DPR dari 6 fraksi. Sebanyak 15 orang dari fraksi PDIP, 11 orang dari fraksi Nasdem, 6 orang dari fraksi Golkar, 5 orang dari fraksi P3, 3 orang dari fraksi Hanura, dan 2 orang dari fraksi PKB. Tak butuh waktu lama, rencana revisi ini kembali mendapat penolakan yang keras dari publik, termasuk internal KPK. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2015, pemerintah dan DPR akhirnya sepakat menunda pembahasan revisi Undang-Undang KPK hingga masa sidang selanjutnya. Pada tanggal 27 November 2015, upaya merevisi Undang-Undang KPK kembali berlanjut. Balik DPR dan Menhumkam menyetujui revisi Undang-Undang KPK menjadi inisiatif DPR. Pada tanggal 15 Desember 2015, rapat paripurna di DPR RI memutuskan untuk memasukkan RUU KPK dalam Prolegnas 2015. Memasuki tahun 2016, pada tanggal 26 Januari 2016, DPR kembali menyepakati revisi Undang-Undang KPK masuk dalam prioritas program legislasi nasional 2016. Hanya fraksi Partai Gerindra yang menolak revisi Undang-Undang KPK waktu itu. Pada tanggal 1 Februari 2016, revisi Undang-Undang KPK mulai dibahas dalam rapat harmonisasi Badan Legislasi DPR RI. Draft yang dibahas memang hanya mencakup 4 poin, yakni pemberian kewenangan kepada KPK untuk menertibkan SP3, pengaturan kembali kewenangan menyadap, keberadaan penyidikan independen, dan pembentukan Badan Pengawas KPK. Namun 4 poin tersebut dianggap dapat melemahkan KPK dan tetap mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan. Seiring dengan derasnya penolakan, rapat paripurna penetapan revisi Undang-Undang KPK untuk menjadi inisiatif DPR sudah tertunda sebanyak 2 kali. Sehari menjelang paripurna yang dijadwalkan untuk ketiga kalinya pada bulan Februari 2016, pimpinan DPR kembali melakukan rapat konsultasi dengan Presiden. Pertemuan tersebut sepakat untuk kembali menunda revisi Undang-Undang KPK. Setahun berselang, wacana itu kembali bergulir pada bulan Maret 2017. Diam-diam Badan Keahlian DPR telah melakukan sosialisasi di Universitas Andalas dan Universitas Nasional terkait wacana revisi Undang-Undang KPK. Beberapa poin revisi yang disosialisasikan diantaranya mengenai pembatasan umur KPK, pembentukan Dewan Pengawas, hingga keharusan KPK meminta izin melakukan penyadapan.
Mencuatnya wacana ini bertepatan dengan penanganan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik. Kedua hal itu dianggap saling terkait. Revisi Undang-Undang KPK saat itu hampir bersamaan dengan dibentuknya panitia khusus hak angket DPR terhadap KPK terkait penanganan kasus EKTP. Pegiat anti korupsi sebenarnya sudah menaruh curiga pansus hak angket akan merembet ke revisi Undang-Undang KPK. Ternyata kecurigaan itu tak sepenuhnya salah. Sebab pembahasan itu diam-diam juga bergulir di DPR pada tahun 2017. Pada tahun 2019, wacana revisi Undang-Undang KPK kembali muncul setelah sekian lama mengendap di DPR. Bak operasi senyap, tiba-tiba saja DPR mengagendakan rapat paripurna pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 untuk membahas usulan Badan Legislasi atas revisi Undang-Undang KPK. Sejak wacana ini menjadi polemik, Baleg tidak pernah mempublikasikan rapat pembahasan draft rancangan undang-undang. Dan akhirnya hari bersejarah pun sampai, yaitu pada hari Selasa tanggal 19 September 2019 dalam paripurna DPR yang dipimpin Fachri Hamzah resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK menjadi undang-undang. Saat ini kita sama-sama menyaksikan bagaimana dahsyatnya dampak dari revisi Undang-Undang KPK. Publik mengatakan sedikitnya terdapat 5 dampak langsung akibat revisi Undang-Undang KPK yang jelas semakin memperburuk lembaga tersebut. Pertama, KPK menjadi tunduk sepenuhnya kepada Presiden. Hal krusial dalam draft Perpres itu terdapat pada pasal 1 yang menuliskan bahwa pimpinan KPK merupakan pejabat negara dan setingkat menteri yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala negara. Kedua, KPK menjadi lambat membongkar skandal korupsi skala besar. Efek Undang-Undang KPK baru yang mengharuskan lembaga anti rasuah itu minta izin Dewan Pengawas agar bisa melakukan penggeledahan adalah hambatan yang paling utama. Dampak yang ketiga terkait pelantikan pimpinan KPK yang di bawah 50 tahun. Misalnya ketika melantik Nurul Gufron sebagai pimpinan KPK yang tidak sah. Kenapa? Sebab Undang-Undang KPK baru mengatur bahwa setiap orang yang akan dilantik menjadi pimpinan KPK harus berusia minimal 50 tahun. Sedangkan Nurul Gufron saat itu masih berusia 45 tahun saat pelantikan. Dampak keempat, hasil sadapan KPK dimusnahkan dalam 36 perkara yang dihentikan. Dengan berlakunya Undang-Undang KPK baru, maka jika di antara perkara-perkara tersebut dilakukan proses penyadapan, hasil sadapan itu harus dimusnahkan seketika. Padahal tidak menutup kemungkinan jika di kemudian hari ditemukan bukti baru dapat dibuka kembali. Dampak kelima yang paling krusial adalah tingkat kepercayaan publik kepada KPK yang semakin menurun drastis. Mudah-mudahan ke depan masih ada orang-orang yang memiliki hati nurani, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kekuasaan untuk memperbaiki kembali KPK sehingga sesuai dengan keinginan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.